Yo, what's up? Kehidupan para pendaki gunung. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kalian pendengar ngoli. Sehat selalu buat kita semua yo. Amin. Kini gue kedatangan tamu, Bang Nardi, salah satu kreator dari YouTube Besok Pagi Channel. Doi mau sharing dari kejadian mistis yang biasa terjadi saat pendakian dan yang paling seru. So, listen up. Cerita dimulai. Mari kita dengarkan ngocehnya Wiley. Chapter 1, Background Besok Pagi Channel. Lo ini salah satu orang yang emang buat Besok Pagi Channel YouTube yang angkat tentang mistis-mistis selama pendakian. Nah, gue nih pengen tahu ada cerita apa sih atau kejadian apa sih selama pendakian yang emang paling serem nih menurut lo itu ketika lo naik gunung yang di mana? Cuma kayaknya para pendengar gue juga pengen tahu dulu deh background dari Besok Pagi Channel itu kayak gimana sih? Kenapa sih lo bisa pikiran gitu lo Bor untuk buat channel yang namanya Besok Pagi terus ngangkat cerita mistis? Kita langsung masuk aja nih Will ya. Kenapa temen-temen gue ini, jadi di Besok Pagi ini gue bertiga Will, nggak hanya gue sendirian. Di Besok Pagi ini ada Indra, Mange, sama gue. Nah kenapa tim gue ini membuat nama Besok Pagi, kenapa nggak yang lain gitu? Iya benar, kenapa tuh? Ya kan? Karena jadi waktu di malam hari nih, itu setelah gue selesai kerja lah, atau di sini gue bilang gue habis selesai dipecat lah dari salah satu perusahaan e-commerce. Dan si Mange ini sama nasibnya kayak gue juga, dia dirumahkan. Kalau dia dirumahkan, Oke. kalau si Mange ini bekerja sebagai koki di salah satu restoran di Jakarta. Nah di malam itu kita ngumpul nih, di malam itu kita ngumpul itu sekitar jam 1. Nah si Indra ini ngeletukin, tapi Indra ini masih kerja Will. Jadi yang nganggur ini gue berdua doang. Baru berdua, oke. Ya Indra ini masih kerja di salah satu radio lah. Oke. Indra ini kerja, nah Indra ini nyeletukin, ibaratnya nyari Inspirasi, enggak? inspirasi buat gue berdua nih. Bagaimana caranya buat memenuhi kebutuhan lah, biar berkembang maksudnya. Ya. Akhirnya Indra mengajak gua Memangi ini bikin salah satu channel, tapi gua nggak masuk ke dunia YouTube. Gua nggak langsung masuk ke dunia YouTube. Oke. Gua itu masuk ke pertama itu gua masuk ke dunia Spotify. Sama yang lagi mungkin yang kalian lagi dengerin nih. Jadi di awal itu gua bikin suatu podcast, itu cerita si Disha. Disha ini membagikan ceritanya dia itu di Twitter. Oke. Dengan judul itu gue lupa apa, tapi nggak jauh-jauh dari horor lah. Nah kita bikin udah kelar tuh, produksi udah kelar. Akhirnya kita upload lah di Spotify. Kita upload, akhirnya ya lumayan juga sih pendengarnya, walaupun nggak banyak lah. Nah tinggal cerita aja ya. Ya. Nah habis itu Indra ini bilang ke gua sama Mange ini, kenapa kita nggak nyoba ke YouTube aja? Di sini gue belum ngejelasin tentang kenapa namanya Besok Pagi. Ya. Akhirnya gue mesepakati tuh ajakannya si Indra ini. Gue kumpulin semua dokumentasi gue di pendakian gunung. Soalnya gue bertiga ini basicnya pendaki semua ya. Oke. Nggak salah orang gue berarti manggilnya. Yoi pasti itu. Oke. Gue bertiga ini basicnya pendaki. Mulai dari tahun 2010 itu gue udah naik gunung lah. Gue udah naik gunung, udah kelar mengumpulin semua video, kita upload. Tapi namanya itu bukan Besok Pagi Will. Oke. Apa tuh nama pertamanya tuh? Pagi Kita. Oh, Pagi Kita. Kenapa namanya Pagi Kita? Gue itu bertiga kalau nongkrong itu suka pulang pagi. Begadang. Nah itu dia. Akhirnya Indra ini mengganti namanya lah. Mengganti namanya, masa namanya Pagi Kita Channel sih? Kan aneh ya.
lucu aja gitu. Iya benar. Bagi Tapi kita. tapi kadang netizen suka yang aneh-aneh emang. Iya sih. Nah balik lagi, kenapa namanya pagi kita ya itu. Jadi kalau teman-teman gue nih lagi pada nongkrong nih malam nih, lagi pada mau nongkrong, gue sama Mange baru datang. Tiba-tiba teman gue pulang. Kan gue baru datang nih, lagi baru datang mau nongkrong, mau ikut nongkrong lah. Terus temen gue pulang. Gue celetukin lah, lu mau kemana sih? Gue aja baru datang, udah pulang aja. Besok pagi kita. Nah di situ mungkin temen si Indra ini dapat inspirasi lah. Ya kepikiran deh. Iya. Oke. Jadi nama Besok Pagi channel ini nggak ada mistis-mistisnya mah nggak ada ya? Belum ya? Belum. Oke. Berarti karena nongkrong akhirnya terucap deh Terbentuk lah kata itu namanya ya. sih Besok Pagi ini. Dari gue sih kepikiran kayak, lo sempet gak sih kayak kepikiran pendengar lo tuh segmentasinya apakah anak-anak sekolah, SMA, atau lu riset dulu gak sih? Dia perlu buat cerita itu tuh dari pendakian lo. Oh pasti itu. Oh balik lagi nih ya ke ini kan udah terbentuk nih, udah tahu nih misalnya nih teman-teman semua nih. Nah, Besok Pagi itu sekarang masuk ke kontennya sih Besok Pagi ini. Yes. Awalnya itu kan yang tadi gue bilang, gue itu upload di pendakian, pure bener-bener pendakian, bukan podcast. Nah di sini pas gue upload itu view-nya nggak terlalu banyak Will. Dalam artian cuma dapat 1.000 atau hampir 2.000 lah. Wih, lumayan dong. Ya alhamdulillah lumayan. Nah di sini gue nyari referensi lah di YouTube itu sendiri. Oh, oke. Apa sih yang lagi trending nih di YouTube? Apa sih yang lagi banyak nih yang dicari view, yang dicari penonton? Cerita apa sih? Akhirnya Indra ini searching di YouTube pendakian. Dia cuma nulis pendakian, tapi yang pertama keluar itu pendakian horor atau bisa dibilang kisah mistis pendakian, bukan pure tentang lu naik gunung, vlog naik gunung, bukan, tapi kisah mistis pendaki gunung. Di situ gue langsung mendapatkan ide. Indra nih nyeletukin, kita bikin aja podcast. Siapa yang mau cerita? Gue celetukin begitu kan. Kan kita punya cerita tuh waktu di Gunung Salak tersesat. Oh iya, gue baru ingat. Nah di hari itu juga gue bikin lah. Di hari itu gue bikin satu video itu tentang kisah mistis pendakian. Tapi di Gunung Salak ini pendakian pertama lo apa gimana? Di Gunung Salak ini dibilang bukan pendakian pertama gue. Gue udah beberapa kali lah mendaki di gunung. Tapi yang punya kisah, cerita, atau kejadian aneh atau uniknya tuh di pendakian Gunung Salak. Di pendakian Gunung Salak. Kan gue di tahun 2010 sampai tahun 2015 itu belum mengalami hal-hal apa selama pendakian. Cuman di Gunung Salak doang. Wih, hoki itu Gunung Salak ya. Kacau dah. Nah, akhirnya gue bertiga bikin. Tapi yang bawain di Indra sama gua berdua. Ada videonya itu di Besok Pagi. Masih ada. Iya. Gue bikin. Di situ gue juga nggak cerita sendiri. Gue di situ saling interaksi sama si Indra. Jadi Indra A, gue jawab B, Indra C. Jadi gue saling jawabkan lah. Si Indra ini. Kalau kan gue nyasarnya ini berdua sama Indra. Udah selesai gue produksi itu, akhirnya kan gue tayangin di YouTube. Ini apa Will? Kamu tahu nggak? Apa tuh? Penontonnya itu bisa nyentuh sampai 5.000 ya. Di situ gue kaget. Itu video cuma durasi sekitar 20 menit atau berapa gitu. Gue bangga. Wih, ternyata ini loh yang dicari para penonton. Ternyata ini loh konten yang bener-bener cepet naik lah. Iya. Udah semakin kesini ini, kira gue ngumpulin tuh semua cerita teman-teman gue. Gue panggilin satu-satu. Kalau dia nggak mau gue harus ke rumah dia. Iya.
jatuhnya gue jemput bola lah dulu. Iya benar. Oke. Kira hingga sekarang gue konsisten nih di besok pagi ini konsisten ngangkat di pendakian horor doang, bukan di urban legend. Oke. Cukup di pendakian horor doang, mungkin itu. Berarti kalau gue simpulin rata-rata pendengar lu nih, lu udah ngebaca lah ya, maksudnya pendengar pun juga udah tahu nih, kayak lebih mengarah ke orang-orang yang memang hobinya tuh mendaki mungkin ya, dan lu sambil sharing pengalaman-pengalaman mistis lu selama lu daki itu lu temuin apa, mungkin kan buat para pendaki yang memang baru gitu ya, mau menjelajahi gunung itu, seenggaknya dia udah tahu gambaran ya, oh ini ada hal mistis ini ada hal mistis ini, mungkin lebih ke situ kali ya dari YouTube lu ya arahnya. Bisa. Jadi kalau di gunung nih Wil ya, gua sedikit jelasin. Gue di sini bukan menggurui lah. Gue di sini cuma menjelaskan doang. Jadi setiap pendaki itu yang naik gunung kemanapun, mau naik gunung apapun, itu pasti membawa cerita masing-masing Wil. Iya. Jadi misalnya lu nih naik ke Gunung Gede Pangrango. Iya. Nah selesai turun, lu pasti cerita ke temen-temen lu, entah itu mistisnya, entah itu keindahan alamnya, entah itu kesenangan, entah itu kesedihan, itu lu pasti ceritain. Entah itu kepocangan temen lu di pendakian, Iya benar. itu lu lagi jalan terus kepleset ya kan, Iya. jadi nggak tahu. Apalagi kalau rombongan gitu kadang kan ada aja, apalagi di gunung juga susah kan nyari toilet tuh. Nah bener kan? Jadi gue punya cerita nih ya, ada agak sedikit lucu lah. Oh ini bukan horor nih, Bukan jadi nih. masuk ke lucu dulu Iya, ya. bukan, Boleh, tapi masih boleh. di pendakian. Benar. Jadi waktu itu gue lagi naik ke Gunung Cikuray nih. Gue lagi naik ke Gunung Cikuray itu bersama 5 teman gue. Oke. Itu masih tongkrongan lah, tongkrongan. Nah, cerita kan gue mulai perjalanan tuh dari base camp menuju pos 1, pos 2, pos 3. Nah, di pos 3 ini Wil, pos 3 ini intinya. Jadi ada satu teman gue nih, dia bener-bener udah kebelet banget. Udah kebelet banget, tapi dia nggak tahu harus ngapain. Iya. Jadi temen gue ini dibilang masih pemula lah. Temen gue ini dibilang masih pemula. Nah, dia nanya sama gue mau bokir nih. Lah, Anjir susah tuh pasti tuh di gunung. bokir mah cuma tinggal bokir, padahal Iya. belum pernah. Gue gituin ke temen gue. Nah, temen gue bilang ke gue ini, gue belum pernah sama sekali. Akhirnya gue arahin nih, lu sana aja nah ke semak-semak. Nah, akhirnya dia ke semak-semak gue. Benar. Terus? Nah, pas udah dia selesai nih, itu sekitar 5 menit, Iya. itu dia teriak-teriak ya. Anjir. Lu mau tahu apaan? Apa? Dia lupa bawa tisu. Ya. Jadi pas dia nyobir tangan dia sendiri. Masih ada bekas. Oke, jadi di gunung itu sebenarnya ya begitulah ya. Kalau emang hobinya mendaki udah siap lah. Namanya alam udah pasti harus siap lah ya. Gak Pasti. bisa lu harapin ada air kucuran dari keran kayak gitu-gitu udah nggak mungkin lah ya. Mungkin. Di gunung mungkin juga ketemu sungai kali. Iya. Ya kalau di gunung sih apa aja ya harus lu bisa manfaatin lah. Ya benar Sebaik mungkin. benar setuju. Nah kita balik lagi nih ke fokus di cerita horor lu ini. Sempet gak sih pas lu turun dari gunung terus kan lu udah punya nih satu cerita mistis. Nah lu pasti ngetim dong, ada namanya editor juga kan di dalam video channel itu biasanya kan. Nah si editor ini pernah gak sih ngalamin gangguan entah dia lagi lihat videonya tuh, oh ini ada penampakan apa-apa gitu diganggu, anjir halu gue. Gimana tuh Nar? Ada lah banyak itu ya. Banyak. Jadi gue waktu itu ada temen gue nih. Temen gua, namanya Sumaradi Wijaya. Mungkin teman-teman di Spotify yang mendengar di tempat Willy ini sudah tahu lah si Sumaradi Wijaya itu siapa. Nah, waktu itu dia cerita tentang pendakiannya di Gunung Argopuro di tahun 2018. Itu cerita di konten gue masih ada di Iya. video besok pagi masih ada. Iya. Jadi pas lagi pengambilan video itu Wil, itu nggak ada sosok yang lewat, nggak ada sosok yang lewat. Nah, pas lagi proses editingnya itu tiba-tiba ada bayangan putih itu nongol Wil, palanya doang. Anjir. Itu bukan asap rokok. Gue kalau misalnya lagi kayak bikin produksi
itu nggak ngerokok. Itu bener-bener bayangan putih Leo. Pas gue tanya ke teman-teman editor gue yang lain, itu teman-teman gue menganggap itu pocong ya. Soalnya gue juga ngetek itu di tengah-tengah kuburan karet, Will. Anjir, merinding gue nih. Gawat. Terus. Nah di situ spontan kaget dong si editor gue ini apa? Udah biarin aja, ya udah biarin aja, kita taruh aja biar penonton ini yang iya itu apa? Iya. Jadi pertanyaan ya para netizen lah ya. Nah, dan ada satu lagi Will. Itu pas dicerita Gunung Semeru. Pas lagi pengambilan video itu nggak ada suara kayak anjir, suara apa tuh? Gue juga nggak tahu ya. Itu pas gue dengerin itu nggak ada mas jernih. Itu pas pengambilan video itu bener-bener jernih. Nggak ada suara-suara yang lain kecuali suara si narasumber gue ini. Iya. Pas di editing itu tiba-tiba ada suara. Anjir, siapa tuh suara H itu tuh? Itu dia. Wah, masih ada video di situ sama editor gue dimerahin. Ini adegan ini nggak tertangkap dong, sengaja lah gitu. Berarti itu semua ada di Besok Pagi lah. Ada. Di videonya Besok Pagi channel. Ada. Nah tuh buat pendengar kalian yang emang penasaran, bisa tuh ditengok aja channel YouTube Besok Pagi channel. Di sana mungkin kalian juga akan temukan suatu hal yang aneh, yang mistis. Tapi by the way kasihan juga sih itu editor. Tapi editor lu ikut daki juga nggak sih, Bor? Editor gue tetap ikut mendaki. Ikut ngedaki, dapat apes lagi dia ngedit ngeliat itu aja. Gue yakin nggak bisa tidur sih itu dia pulang-pulang rumah masih mikir aja itu siapa nih. Lebih orang ada lagi nih ya. Tahan lagi dulu, nih. tahan dulu ya. Karena kita masuk ke chapter 2 aja. Di situ dimana lu bakal cerita horor yang memang lo abis lewatin dari pendakian lo, dan gue butuh beberapa cerita horor lo di dalam chapter 2 ini. So buat para pendengar Ngoli tetap standby dan pantengin terus ya, karena di chapter 2 ini temen gue Nardi dari Besok Pagi channel dia akan menceritakan mistis dalam pendakiannya yang memang paling seram itu ada di gunung mana sih. Nah pantengin terus Jo, dan kalau ini bermanfaat mari dipublikasikan bersama. Let's talk.